sebenarnya kalau boleh dibilang mau dibilang penjahat perang yang harus ditangkap ICC, ya dia gitu ya. Dia begitu. Jadi MBS salah satunya gitu, tapi kan nggak pernah tersentuh. Si Muslim ini kan pada munafik semua begitu ya. Sama Putin juga mestinya kalau mau bicara penjahat penjahat perang, ya mestinya kena begitu ya. Iya, jadi eh, kan pertama Indonesia ditawari ya menolak. Nah, Mesir sama Yordania kalau menerima kan juga malu juga dia ya di antara negara-negara OKI. Ah, sekarang mungkin pertemuan antar ah, Kementerian Luar Negeri ya Arab Saudi. Ya, artinya Arab Saudi ini dan Uni Emirat Arab yang dipandang Muslim yang jauh lebih makmur lah begitu ya di antara negara-negara Muslim. Nah, saya masih belum tahu apakah menerimanya Arab Saudi ini diharapkan buat investasi, mungkin bisa jadi buat investasi ya, buat investasi juga nanti di Gaza, rekonstruksi Gaza. Kalau untuk penolakan Mesir, Yordania, ya si Trump kan sudah uh, memberikan warning. Ya, tinggal kita cabut aja dana bantuannya. Ya, selama ini kan dana bantuan yang diterima Yordan dan Mesir itu setahun berapa ya? Kira-kira 1,3 plus 1,53 ya minimal 60 triliunan lah ya setahun itu rata-rata 60-75 triliun bisa-bisa belum lagi bantuan itu kan bantuan langsung bilateral yang 60-75 triliun, tetapi bantuan-bantuan melalui USAID, melalui selama ini bantuan Amerika melalui kaki tangan diserahkan ke PBB, melalui WHO, UNHCR begitu ya, uh, dan bantuan-bantuan yang lainnya termasuk Gaza melalui UNRWA, UNIFIL segala macam ya. Nah, itu kan dihentikan. Ya, artinya dana ini sekarang ke saving besar. Mungkin bantuan-bantuan ini untuk selama ini ke Gaza, ke Yordan, ke Mesir dan negara-negara Muslim Muslim yang lain itu mungkin bisa-bisa setahun 500 triliun lebih itu ya minimal itu mestinya ya melalui USAID, melalui PBB begitu ya yang ke negara-negara Muslim saja ya. Mungkin bisa jadi lebih itu ya karena USAID aja 1.300 1.400 triliun, belum lagi bantuan-bantuan ke PBB dan bantuan-bantuan bilateral ya. Nah, jadi eh, orang kalau udah punya duit banyak ya, negara punya duit banyak, ya planningnya banyak, gampang dia ngaturnya. Jadi si Trump ini punya 1.001 cara nanti, ya kan? Mesir menolak, ya gue cabut, ya kan? Yordan menolak, ya gue cabut, ya kan? Bahkan bisa jadi kalau lu Arab Saudi juga nggak mendukung, ya bisa jadi kerjasama selama ini aku putusin. Nah, si Arab Saudi mungkin mikir-mikir ulang ya, si MBS ini mungkin selama ini kan mereka raja-raja ya, monarki-monarki ya, emir-emir ya. Uh, jadi selama ini kan mereka pemilihan menjadi rajanya itu kan gara-gara ya jalur keluarga saja ya, bukan karena pemilihan demokratis. Artinya banyak juga lawan-lawan politiknya yang ingin menjatuhkan dia. Dan di Timur Tengah ini ya serem ya, kelompok-kelompok.
ormas-ormas, pemimpin-pemimpin Muslim ya saling sikut, saling serang, saling mau jadi pemimpin, rebutan pengaruh dan kekuasaan, ya karena begitu enak kalau berkuasa begitu ya, apalagi kalau pakai hukumnya Islam, gampang ngatur-ngatur ya. Tinggal gua apa kerasin, gua represif begitu kan. Gua tindas, nggak bisa apa-apa. Sama seperti kayak di rakyat Gaza. Begitu si Hamas berkuasa, padahal eh, kemampuannya belum seberapa sebagai pemimpin negara ya. Tetapi rakyatnya 2 juta di sana nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa demokrasi lagi. Yang ada ditindas. Kalau lu ngelawan, ya bisa gua tembak, bisa gua matiin, bisa gue masukin penjara, bisa gue gebugin keluarga lu, bisa gue penjara juga, bahkan gue bunuh. Jadi gampang diintimidasi. Sama di Arab Saudi maupun di Uni Emirat Arab maupun di mana negara-negara yang lain ya, termasuk Yordan sekalipun, ya nggak bisa apa-apa rakyatnya ya. Tinggal diintimidasi seperti itu. Jadi pemimpin-pemimpin Muslim ini memimpin kalau bukan dengan demokrasi ya udah pasti intimidasi. Sama juga di Iran ya. Ayatullah Khomeini mana bisa memimpin ya, dia cuma pemimpin agama, makanya dia carilah teknokrat ya, jadi presidennya yang mengatur negara. Enggak ada, uangnya cuma masuk ke kasnya dia ya buat ya itu promosi, kampanye ajaran sianya dan politik apa untuk pengaruh sianya berkuasa di Timur Tengah begitu ya, mendanai, melatih para militan-militan untuk bisa menguasai, me, apa menanamkan pengaruhnya di Timur Tengah ya. Nah, sehingga sekarang negara-negara yang Islam yang Sunni ya merasa terancam selama ini sama Iran ya, karena Iran pakai kelompok-kelompok Hamas, kelompok-kelompok siapa Houthi, kelompok mana lagi Hizbullah ya sebelumnya, bahkan bekerja sama dengan Assad, mendukung di saat Assad udah tidak berdaya ya gue dukung nih begitu. Nah, mereka negara-negara seperti Uni Emirat Arab kecil begitu ya, walaupun cukup makmur, tapi pertahanan dan militernya nggak sekuat Iran. Ya, Arab Saudi pun juga takut ya. Nah, jadi dia mesti uh, ada uh, pihak asing yang memprotek dia ya, memberi keamanan buat dia ya, keamanan buat dia siapa yang bisa diharapkan ya, Amerika dan Israel begitu ya, nggak ada lagi. Jadi dibanding dia mendukung Gaza selama ini Hamas dihancurkan oleh Israel, Muslim-Muslim seluruh dunia teriak-teriak, kenapa negara-negara Muslim ini kok nggak ngebantu Uni Emirat Arab, Yordan, ya bahkan Yordan sendiri menahan serangan-serangan apa rudalnya si Iran waktu ditembakkan berapa ratus, 300-an itu ya. Nah, jadi ditahan, walaupun juga di situ Amerika punya pangkalan ya, punya pangkalan di Uni Emirat Arab, di Qatar, di Yordan, di Arab Saudi, begitu. Nah, mereka pasti takut begitu ya. Nah, jadi saya rasa sih mestinya lebih baik kalau mau berlangsung ya dengerin aja udah Trump ya. Kalau lu nggak mau dengerin juga tinggal ditarik. Si Trump punya 1.001 cara ya. Bisa dipindahin itu mungkin ke negara-negara dunia ketiga yang lainnya ya. Mungkin kayak Rwanda. Mungkin saya rasa mau nampung ya. Waktu kayak kemarin isunya Inggris mau pindahin ke sana, si kadrun-kadrun ini udah pada ini ya. Pada uh, apa sih namanya uh, apa namanya protes
protes ini ya, tidak makan ceritanya, protes tidak makan gitu. Ya, jadi untung dibatalin ya. Nah, waktu itu kan mau dipindah ke Rwanda. Si Rwanda sih mungkin terima-terima saja ya. Dan saya rasa biaya hidup di Rwanda murah ya. Saya rasa dengan mungkin GDP dia sekitar 1 jutaan, ya paling sekitar 30.000 ya. 30.000, 50.000 itu udah enak ya. Kalau 50.000 nampung 2 juta ya. 1 juta itu 50.000 berarti 50 miliar, 100 miliar, 100 miliar kali 365 hari ya sekitar 365, 100 miliar berarti 1.100 triliun. Ya berarti sekitar 36 triliun ya, kira-kira 36 triliun ya, atau kalau dia 30.000 ya lebih murah lagi begitu. Nah, mungkin separohnya 20 triliun cukup. Nah, uang yang dibantu didonasikan ke Yordan maupun ke siapa? Ke si Mesir itu udah hampir 60-75 triliun. Ya Rwanda yang negaranya baru maju begitu, ya seneng dia terima ya. Lu mau macam-macam di situ ya bisa dihabisin sama orang Rwanda ya. Rwanda sama Kongo aja ini kan sekarang kan sempat ya dulu kan apa suku Huti sama ini ya Tutsi itu ya bisa digenosida habis-habis kalau macam-macam. Jadi memang si orang-orang imigran ini ya maupun orang-orang kadrun ini takut kalau dipindahin ke Afrika. Jadi mesti dipindahin ke Afrika kalau nolak ya. Kalau dikasih ancamannya begitu, pada teriak-teriak nggak mau, takut. Ya, nah, saya rasa mungkin Yordan sama si Mesir pasti akan ngalah. Ya udahlah, gue terima daripada ini, ya kan? Atau yang lain ya, negara-negara muslim yang lain, mungkin lu terima 200.000, terima 500.000, terima 100.000, yang dibagi-bagi begitu daripada dipindahin ke negara yang Afrika, dunia yang lebih ini lagi ya, lebih jauh lagi begitu. Nah, saya rasa punya 1.001 cara si Trump ya. Dia punya dana besar, gampang tinggal diatur ke sana, ke sini, ke sana, nego, gampang begitu. Kayak orang bisnis saja dia bisnismen begitu ya. Nah, masalah ini urusan kemanusiaan dianggap kayak ternak aja dipindah-pindah kayak barang. Ya itulah resikonya ya. Lalu resiko perang, lu selama ini ngambil decision yang salah, ya ini pelajaran mahal sekali ya. Lu bisa trik mau nggak mau mesti terima ya. Kalau lu nggak terima, Hamas mau di situ lagi digempur lagi habis sama si Israel sampai lu nangis-nangis minta dipindahin aja udah lebih baik ya. Mau ke Afrika Afrika daripada keluarga gue mati ya. Mungkin dikasih 1 rudal 2 rudal 100 orang 1.000 orang mati dulu begitu ya, pasti kaget shock lagi dia udah gencatan senjata berapa minggu ini, mungkin dihajar rudal lagi sama Israel, ya shock lah, minta lah ya. Mungkin Israel juga udah siap-siap dengan kapal Amerika maupun negara-negara yang lain ya, kapal-kapalnya untuk ngangkut manusia ya, kayak dulu. Kalau dulu mungkin masih zaman 70-an Vietnam ya manusia perahu. Kalau ini ya benar-benar ditampung ya kapal-kapal besar begitu. Nah, saya rasa sih Trump punya 1.001 cara. Jadi nggak ada matinya. Siapapun mau nolak ya tinggal aja dibuang jauh ke Afrika ya. Nah, pasti ada rebutan atau dipindahin ke Yaman nanti gitu sama si Arab Saudi ini mungkin lagi ngomong kita pindahin aja ya ke Yaman ya gitu ya, ke Yaman begitu. Nah, jadi ya lu kan ini apa sohib begitu ya. Kalau sohib ya udahlah terimalah sama-sama di sana begitu. Ya mungkin kasih satu area tempat penampungan ya, entah itu sementara tenda-tenda atau apapun. Ya intinya yang penting lu ya dikasih makan dulu lah selama ini. Nah, saya rasa pendekatannya seperti itu ya. Jadi kalau sampai menolak ya dihajar lagi. Tetapi saya rasa ini rencana Trump dan sudah dipikirkan ya. Jadi inilah jalan yang terbaik. Nggak ada lagi isu-isu
perang selama ini Palestina dengan eh, Israel yang mengganggu ya keamanan di Timur Tengah. Jadi kalau lu macam-macam ya ya udah kita perang lagi. Siapa tunjukin sekuat apa lu bisa begitu ya. Nah, saya rasa sih negara-negara Sunni ya nggak mungkin akan terima ya. Ya paling cuman ngomong aja di permukaan untuk ya ngerangkul yang organisasinya dia di OKI begitu ya. Jangan sampai Arab Saudi diboikot lah ya itu hajinya itu berkurang banyak devisanya. Tapi jadi serba salah. Arab Saudi, Uni Emirat Arab di satu sisi dia takut terguling pemerintahannya ya karena kan selama ini kayak MBS itu kan juga pernah ya melakukan pembunuhan ya terhadap penculikan dan pembunuhan terhadap jurnalis ya Khashoggi ya dan banyak juga dia itu membunuh bisnismen ya dan hartanya para bisnismen dan bahkan keluarganya ya yang jadi sultan-sultan di sana ya dikumpulin 200-300 itu dibantai itu ya kekayaannya direbut sama si siapa nih MBS begitu dan belum lagi kejahatan MBS ini kan yang menyerang Houthi ya sehingga menjadi peperangan yang besar yang cukup besar membuat jutaan puluhan juta pengungsi di Yaman ya menderita dan kematian sampai saat ini terus terjadi ya dalam hitungan berapa detik atau berapa menit ya kalau salah 1 menit atau 3 menit atau berapa detik itu 10 detik itu satu anak mati udah ya karena lingkungan yang sudah kumuh, kekurangan gizi, kekurangan kelaparan, musim dingin, uh, lingkungan yang tidak baik, sanitasi yang tidak baik, negara sudah hancur, puing-puing semua ya. Nah, jadi sebenarnya kalau boleh dibilang mau dibilang penjahat perang yang harus ditangkap ICC ya dia gitu ya dia begitu jadi MBS salah satunya gitu tapi kan nggak pernah tersentuh si Muslim ini kan pada munafik semua begitu ya sama Putin juga mestinya kalau mau bicara penjahat perang ya mestinya kena begitu ya nah tapi kan enggak nah jadi si ini pun juga takut ya si keluarga Saud ini ya si termasuk MBS sekarang yang meneruskan ya takut diberontak ya terutama apalagi para tokoh-tokoh agamanya yang beraliran Wahabi keras yang mudah bisa menyulut untuk melakukan pemberontakan ya makanya eh, Arab Saudi ya saya udahlah mesti moderat ini konservatif semua yang Wahabi-Wahabi yang menentang visi misi saya ya untuk membangun Arab Saudi yang lebih lebih terbuka, lebih konservatif, di mana kebebasan mengemudi ya kan mulai diberikan lagi kepada para wanita. Kalau dulu kan mengemudi wanita nggak boleh ya. Kalau mesti sama supir bukan murimnya ya dia mesti pakai ayat-ayat itu memberikan susunya dulu tuh kan puting payudaranya diisap dulu sama si supirnya ya masih berlaku dan itu jadi bulian itu ya media-media Timur Tengah gila Arab Saudi di zaman modern gini masih ngikutin ayat-ayat Al-Quran hadis-hadis yang memberi persusuan kepada orang dewasa ya yang buat bukan murimnya karena ikut teladan perkataan Muhammad ya. Jadi bahan bulian akhirnya ya malu juga lah ya masa istri orang dikasih puting susunya diisep sama si supirnya ya, supaya dia bisa punya hak dianggap seperti punya apa darah keluarga ya dengan mengisap putingnya kacau begitu. Nah, akhirnya eh, terjadilah reformasi yang lumayan bagus ya sehingga rakyatnya juga senang begitu ya wanita-wanita nggak lagi dipaksa untuk pakai jilbab lebih bebas di sana ada konser-konser bioskop ada dibuka lagi seni budaya musik begitu nah sehingga rakyat kalau dibuka seperti ini nggak gampang diprovokasi oleh
kelompok-kelompok agama Wahabi yang dia takut ya, di mana dia juga dimusuhi oleh Iwanul Muslimin, oleh kelompok-kelompok Iran ya, mau digulingkan, mau dijatuhkan ini semua Yordan, Mesir, uh, Arab Saudi begitu, yang Uni Emirat Arab yang dianggap sudah mulai sekuler begitu ya, mau dijatuhkan begitu, mau digulingkan. Nah, begitu juga sama si Khamenei juga ya, supaya si Khamenei punya pengaruh di Timur Tengah. Nah, jadi antar negara Sunni dan Syiah ini, Islam-Islam ini nggak bisa akur ya, pasti ribut ya. Jadi personal-personalnya ya, kebetulan saat ini yang berkuasa adalah personal keluarganya si Saud MBS di Arab Saudi, keluarganya si Abdullah Hussein di Yordan, keluarganya siapa di Uni Emirat Arab. Nah, di Qatar pun juga begitu, begitu ya. Nah, cuman Qatar kan main dua kaki, ke Iran main, ke Amerika main, begitu ya. Nah, jadi saya rasa dengan tekanan si Trump berikutnya nggak gampang ya. Jadi dia otaknya dan wawasannya dan pikirannya cukup out of the box begitu. Banyak 1.001 cara. Jadi itu saya yakin pasti terlaksana ya. Dia udah melakukan decisionnya, mesti relokasi pindah ke sana. Gue mau bangun ini jadi Rivera. Ini jadi solusi buat Israel juga, dengan Palestina nggak ada perang-perang. Ya paling kalaupun ada perang kecil ya di Gaza begitu. Bahkan Israel udah mulai siap-siap itu gantiin nama West Bank itu jadi apa tuh, Samaria dan Yudea ya. Nah saya rasa dengan serangan 7 Oktober ini adalah kekalahan telak ya, bukan hanya Hamas tetapi negara-negara Islam begitu ya, hancur itu udah. Jadi memaksa membuat mereka berpikir ulang, nggak boleh lagi ngikutin yang modelnya seperti Hamas, seperti Iran. Rugi besar kita bandar, hancur kita total ya, kita nggak punya apa-apa, bisa jadi zaman batu negara kita nih ya, bisa-bisa dipindahin tuh ke Afrika nanti, negara yang dulu malah genosida tuh Huti sama si apa Tutsi begitu ya. Nah, jadi kalah total, bisa habis. Nah, kita mesti mereformasi, lebih terbuka lah sekarang, konservatif. Jangan lagi model-modelnya yang kekerasan ideologinya. Hancur lu kamu begitu. Lu mau paksain, ya tinggal dikirim lagi rudal. Si Hamas punya apa lagi? Nggak ada bisa apa-apa lagi. Si Iran pun udah tengkurap. Sebentar lagi jadi sasaran nih si Iran nih ya. Si Khamenei bisa dak dikduk, dia udah ada tuh jantungannya nih ya. Mungkin dia pikir ini 2025 ya bisa terguling dia ya, selama ini rejimnya. Ini Israel ya tinggal urusan si Gaza beres, udah mulai, udah relokasi, ya bisa-bisa dihajar si Iran ini. Gitu. Ya itu sementara Pak Pau. Thank you. Ya, ini ada nih mantan juragan Alexis, silakan.